Halo Stunner, kembali lagi di sini. Kita teruskan masih di Corporate Risk Management. Sekarang kita bahas tentang option and swaps, termasuk bagaimana cara melakukan penilaian terhadap option ya, terutama. Sebelum ke sana kita bahas dulu apa itu option. Option itu adalah hak ya, bukan obligasi. Ini penting nih, rights not an obligation, untuk kita membeli atau menjual satu sekuritas, satu surat berharga gitu ya, apakah bentuknya saham atau aset, dengan harga tertentu, specific price, dalam jangka waktu yang ditentukan gitu. Jadi sekali lagi, opsi itu adalah hak, bukan obligasi, untuk membeli atau menjual sejumlah surat berharga, saham atau aset juga bisa, dengan harga yang spesifik sudah ditentukan dan dalam jangka waktu yang juga sudah ditentukan. Nah, itu opsi. Modelnya ada dua, ada call option dan ada put option. Call option ya, itu adalah hak untuk membeli. Hak untuk membeli yang dipunyai oleh pemegang atau pembeli call option itu. Tentu hak untuk membeli ini menjadi kewajiban bagi pihak lawannya ya. Jadi pihak lawan penjual call option itu mempunyai kewajiban untuk menjual. Nah, ini berarti di sini seller. Sedangkan put option itu hak untuk menjual. Jadi dia punya barang dan dia punya hak untuk menjual, berarti bagi lawannya kewajiban untuk membeli. Nah, option ini bisa dinilai dan ada nilainya gitu. Ketika menjual atau membeli baik call atau put itu ada nilainya. Nah, nanti kita bahas yang di Excel setelah ini. Tapi kita bahas dulu konsep-konsep dasarnya. Jadi intinya kalau option itu merupakan sebuah present value, atau konsepnya kita menghitung nilai sekarang dari expected payout when the option expires. Jadi yang di present value kan itu adalah value atau nilai dari payout. Payout itu nilai opsi ketika opsi itu pada akhirnya di masa depan atau di waktu yang diperjanjikan itu dieksekusi. Nah, itu kan ada nilainya. Nah, memang kan belum tahu mau dieksekusi kapan. Misalnya option itu punya durasi waktu 1 tahun. Apakah di bulan ke-6, apakah di bulan ke-2, apakah di bulan ke-12. Nah, itu yang kemudian dilakukan present value. Menarik tentunya ya, karena waktunya belum diketahui. Karena itu kita akan lebih spesifik mencari atau menggunakan formula present value untuk menghitung option ini. Jadi lebih sophisticated dibandingkan dengan present value yang kita pelajari di time value of money. Nah, namanya, teorinya atau konsep dasarnya untuk menghitung present value dari option itu dinamakan dengan BSOPM atau Black-Scholes Option Pricing Model. Nah, ini ada di Excel juga, nanti kita bahas. Nah, ini variabel-variabel dalam Black-Scholes modelnya ya. Ada harga dari si komoditas atau sahamnya itu sendiri yang diperjualbelikan optionnya. Terus exercise price, jadi harga yang disepakati di masa depan itu berapa gitu ya dari opsi tadi. Terus panjang waktu sampai opsi itu tidak berlaku. Terus volatilitas dari komoditas atau saham atau barang yang diopsikan,
risk free, dan imbal hasil dari saham kalau yang diperjualbelikan adalah saham gitu. Nah, dari sini kita ke Excel untuk melihat bagaimana pembahasan tentang option ini. Nah, ini contoh pembahasan option dibuat dalam sebuah grafik gitu, jadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, kita langsung saja bahas contoh-contoh ini. Jadi ini yang pertama dibahas adalah grafik call option ya. Jadi ceritanya kita membeli call option saham XYZ, preminya $4, exercise price-nya $20, akan mature dalam 90 hari. Jadi masa opsinya itu 90 hari. Terus dengan membeli call option ini, maka kita punya hak untuk ini nih. Kita bisa membeli saham XYZ tadi sebesar harganya $20, seharga $20 ya. Meskipun harga pasar market price ya dari saham XYZ itu di atas $20. Jadi misalnya $25 gitu ya. Kalau kita membeli call option dengan exercise price $20, maka kita akan bisa membeli saham tadi itu seharga $20, bukan $25. Nah, loh bagaimana kemudian kalau harganya di bawah $20? Nah, kalau di bawah $20 atau di bawah exercise price yang ini ya ngapain kita exercise opsi yang kita punya? Mending beli saja langsung ke market gitu. Nah, artinya apa? Artinya ya kita nggak gunakan opsi kita karena lebih murah membeli langsung ke market, ke bursa, dan karenanya kita akan rugi bayar preminya yang sebesar $4 ini. Nah, hak-hak ini kita punya dibatasi waktu, yaitu 90 hari, bukan seterus-terusnya gitu. Nah, itulah fitur dari option. Jadi kalau mau dibuat grafik ini, transaksi ini menjadi bisa dilihat di sini ya, di grafik yang pertama ini. Ini kalau dilihat kita membayar premi sebesar $4. Nah, ini minus ya, $4. Exercise price-nya $20. Ini sumbu X-nya harga komoditasnya ya, harga sahamnya dalam hal ini. Terus sumbu Y-nya profit and loss. Sekali lagi, ketika harganya kurang dari $20, nah ini dari $20 ke kiri, itu kita tidak menggunakan hak kita untuk membeli saham XYZ, karena sekali lagi lebih murah untuk mencari atau membeli di market. Nah, ketika situasinya demikian, maka kita akan rugi $4. $4 ini adalah premi yang kita bayarkan untuk bisa membeli call option. Ini preminya. Gitu. Terus kemudian ketika harganya itu lebih dari $20, ini ya ke sini. Nah, kita lihat nih, ketika misalnya harga 24, nah ini kira-kira di sini ya 24. Ini titik di mana kita mencapai BEP, break even. Nah, 24 ini kan artinya exercise price-nya 20, kita bayar preminya kan 24. Jadi ini akan sama dengan opsi yang kita exercise $24 juga, gitu yang di sini. Jadi impas sama gitu, the same. Tapi ketika $24 lebih, misalnya $30 gitu ya, $30, maka kita akan mendapatkan profit berapa? Berarti $30 dikurangi
20 kurangi premiumnya 4 atau sekitar 6 ya. Ini kalau kita tarik, nah ini sekitar 6 profitnya. Itu untuk call option. Call option yang kita membeli ya, call option buying. Nah yang di bawahnya ini call option selling. Nah, tapi sebelum ke sini kita simpulin dulu nih yang call option buyingnya. Jadi ketika posisi kita itu adalah ada di buyer gitu ya, membeli call option, maka maksimum loss kita itu adalah sebesar premi ini. Tapi maksimum profit itu bisa unlimited. Loh, kok bisa unlimited? Iya, karena harga saham ini kan bisa terus naik gitu ya, sampai nggak tahu. Istilahnya kan infinite gitu. Bisa 30, bisa 40, bisa 50, bisa 100. Nah, makin tinggi kenaikan atau makin tinggi harga saham, maka profit yang akan kita peroleh juga akan makin tinggi. Gitu. Tapi lossnya sudah di pack atau sudah dilimitasi sebesar $4, yaitu seharga premi. Nah, begitu untuk call option buying. Kita teruskan ke call option selling. Jadi ini di posisi lawannya ya, di posisi yang sebenarnya dia menjual fasilitas option itu atau instrumen option itu. Nah, sebenarnya tinggal dibalik aja logikanya. Ketika harga saham kurang dari 20 ya di sini, maka si buyer dari option tadi kan tidak mengeksekusi haknya. Ya, karena sekali lagi kalau mau dia beli aja langsung ke market karena harganya kan lebih murah daripada dia eksekusi opsi yang si buyer tadi punya dan harus bayar 20. Nah, situasi ini membuat si seller dari option itu dapat premium kan, tapi dia tidak berkewajiban untuk memenuhi call option yang dibeli buyer tadi. Maka di sini dia akan mendapatkan keuntungan sebesar premi $4 tadi. Nah, di titik harga sahamnya $24, dia mendapatkan break even. Karena ya ketika pun call option itu dieksekusi oleh buyer, maka si seller ini kan udah dapet premi 4 gitu ya. Jadi exercise price-nya 20, dia sudah punya premi 24 ya. Ketika dieksekusi oleh si call option buyer di harga 24, maka profit loss-nya 0. Tapi ketika harganya lebih dari 24 itu, ini ke sini misalnya 30 ya. Kita ambil contoh yang sama 30. Maka si call option seller itu rugi karena harga saham di market itu $30 gitu ya, tetapi dia harus menjual seharga $20 kepada si buyer dari option, walaupun dia mempunyai atau mendapatkan premi sebesar 4. Maka dia mengalami kerugian sebesar exercise price-nya kan 20, dia dapat premi 4, tapi harga di luar itu 30 gitu ya. Jadi 24 kurangi 30, dia rugi 6. Ini sekitar sinilah ya kalau digambar, minus 6. Nah, simpulannya apa? Simpulannya bagi si seller call option, dia akan mendapatkan maksimum profit $4, tapi dia menghadapi resiko ketika loss, dia itu unlimited. Jadi karena ini harga saham sekali lagi kan bisa berapapun gitu ya, maka grafik ini bisa diterusin seterusnya gitu, menandakan atau menghitung
kerugian dari si call option seller. Nah, itu grafik call option ya, baik dari sisi buyer atau si seller. Kita teruskan ke si contoh yang put option. Nah, kalau put option, ingat ini hak untuk menjual saham atau komoditas. Nah, ini contohnya kita pakai saham. Jadi dengan membeli, ini kita ceritanya membeli put option saham XYZ, preminya kita harus bayar $3, exercise price-nya $20, mature-nya 90 hari. Dengan membeli put option ini artinya kita bisa menjual saham XYZ di harga $20 meskipun harga marketnya, harga di pasarnya itu di bursanya gitu di bawah $20. Jadi kalau di bawah $20 kita tetap atau punya hak untuk menjual saham XYZ ini sebesar $20. Siapa yang membeli? Yang membeli adalah lawan kontrak opsi kita. Itu. Nah, artinya juga apa? Artinya juga adalah ketika harga saham itu di atas $20, maka ya ngapain kita nggak usah eksekusi atau kita tidak usah laksanakan, kita tidak usah ambil put option kita. Loh, kenapa begitu? Kan udah bayar premi. Ya, bayar premi kan cuma 3. Kalau harga di market itu misalnya $30 atau $50, ya mending langsung jual ke market, dapat lebih tinggi, dapat lebih banyak, lebih mahal begitu. Jadi tidak usah kita gunakan put option kita. Nah, tapi situasinya memang karena kita sudah bayar premium, maka ya kita rugi sebesar premium yang kita bayarkan. Nah, hak-hak ini bukan tidak terbatas gitu ya, terbatas juga dari sisi waktunya, yaitu diberikan waktu sampai 90 hari. Ini tadi mature days-nya ini tadi. Nah, ini kalau mau digambar dalam grafik jadinya seperti ini. Ini pertama put option yang buying ya, kita membeli put option ketika harga sahamnya itu kurang dari 20, maka kita akan mengeksekusi ya, akan menggunakan put option kita. Nah, kita akan jual harganya itu $20 sesuai exercise price-nya. Maka di sini kita akan mendapatkan untung nih. Misalnya harganya $10. Untung yang kita dapatkan ketika harga sahamnya 10 adalah kita berarti akan bisa menjual harga 20 ya. Padahal di market harganya 10. Berarti ini kita dapat 10, tapi karena kita bayar premi 3, berarti ini minus, maka total untung kita adalah 7. Nah, ini kalau digambar sekitar sini nih, 7. Nah, itu sisi profit yang kita peroleh ini ketika harga sahamnya kurang dari 20. Kurang dari 20 ini juga sebenarnya di titik berarti berapa nih? Exercise price dikurangi premium ya. Itulah titik break even. Jadi di sini exercise price-nya tadi kan 20 ya. 20 dikurangi preminya 3. Berarti di titik 17. Ini berarti $17. Di sini break even karena ketika kita mengeksekusi put option kita akan bisa mendapatkan harga saham 20, padahal market price-nya 17 ya. Berarti ini sebenarnya untung 3, tapi karena kita bayar premi $3 juga, maka impas 0. Nah, ini di titik ini
profitnya 0. Tapi begitu 17 dolar atau 17 dolar ke bawah ya, lebih rendah dari 17 dolar, 16 dolar, 15, 14, 13 dan seterusnya, itu kita mendapatkan profit yang di sini. Ini tadi kita sudah contohkan ketika harganya 10 dolar. Tapi ketika harganya itu adalah lebih dari 20 dolar, maka kita akan tidak mengeksekusi put option itu karena lebih untung untuk menjual langsung ke market. Nah, ketika misalnya harganya 30 dolar, maka daripada kita menjual 20 dolar kan gitu ya, karena ini kan hak untuk menjual, ya mending kita langsung jual aja di market 30, lebih gede untungnya. Tetapi kita kan sudah beli put option ini dengan premi tertentu tadi 3 dolar ya, maka 3 dolar inilah yang menjadi kerugian kita. Jadi maksimum loss kita adalah dengan put option ini adalah 3 dolar sebesar premi. Berikutnya put option. Jadi ini lawannya ya. Tadi put option buying, membeli hak untuk menjual, berarti ini lawannya. Jadi dia nanti akan membeli ketika si buyer dari put option tadi mengeksekusi haknya atau menggunakan haknya. Di ini kebalikannya saja sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, ini exercise price-nya ya 20, ketika harga saham itu kurang dari 20 di sini, maka ada kemungkinan si buyer dari put option kan akan mengeksekusi haknya. Nah, misalnya ini harganya 10 dolar. 10 dolar, maka si pembeli dari put option akan mengeksekusi haknya. Berarti dia akan menjual saham XYZ tadi sebesar 20 dolar. 20 dolar. Padahal di market harganya cuma 10. Berarti kita kan rugi 10 sebagai seller dari put option, rugi 10. Tetapi kita kan udah dapat pembayaran premi ya sebesar 3. Jadi rugi total kita itu adalah 7 dolar. Atau di mana nih? Di sini ya, kalau kita gambar sekitar sini. Nah, ini 7 dolar. Nah, kalau harga sahamnya lebih dari 20, misalnya 30, atau sebelum kesini kita bahas break even dulu. Ketika harga sahamnya itu adalah exercise price dikurangi dengan premi 17 ya, berarti sekitar sini 17. Ini break even, si seller maupun si buyer ya nggak dapat apa-apa gitu kalau dieksekusi atau hak opsinya itu digunakan, karena ya misalnya harga di marketnya 17, ini di mana ditulisnya ya, di sini aja, di market itu 17, terus kemudian exercise price-nya 20. Nah, ini kan berarti si seller dari put option ini dia kan rugi berapa? 3 ya. Karena harganya di pasar cuma 17 nih, tapi dia harus beli 20, kan rugi 3. Tapi kan dia dapat premi pembayaran 3 dolar, maka impas. Nih untuk break even point. Terus kemudian ketika harga sahamnya tadi lebih dari 20 dolar,
maka si buyer dari put option tidak mengeksekusi haknya, karena sekali lagi dia mending langsung jual ke market. Dari situ kemudian si seller dari put option ya ongkang-ongkang gitu ya, karena tidak berkewajiban melakukan apapun. Maka di situ dia akan mendapatkan profit sebesar premi $3. Jadi kalau disimpulkan, bagi si seller put option ini dia mempunyai maximum loss itu di titik ini atau di garis ini gitu ya, atau kalau di titik ekstrimnya harga saham itu 0, maka dia rugi $17, premi $3 dikurangi exercise price-nya $20 ya, itu potensi kerugiannya dia, maximum loss-nya. Maksimum profit-nya adalah sebesar premi $3, yaitu ketika si buyer dari put option tidak mengeksekusi haknya. Nah, kalau mau disimpulkan, ini jadinya yang seperti ini. Ini kalau kita membeli call option, profitnya unlimited sepanjang kenaikan harga komoditas atau harga sahamnya ya. Maksimum loss-nya adalah sebesar premi yang dibayarkan ketika tidak mengeksekusi call option tadi. Dan ketika kita membeli call option, maka harapan kita adalah pasar itu bullish. Bullish itu harga sahamnya atau harga komoditasnya naik di masa depan. Itu tadi, makin naik maka untung yang kita dapatkan makin banyak, karena kita mempunyai hak untuk membeli dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, selisihnya itu, marginnya itu keuntungan. Nah, break even-nya exercise price plus premium. Nih. Ketika writing call, jadi menjual call option, maksimum profitnya sebesar premium ketika call optionnya tidak dieksekusi. Tapi maksimum loss-nya bisa jadi unlimited. Makin tinggi, makin naik harga barang atau harga saham, maka sebesar itulah kerugian yang akan dialami oleh si seller atau yang menjual call option ini. Nah, tentu ketika dia masuk dalam posisi seller call option yang menjual call option, maka dia berharap di masa depan marketnya itu bearish atau turun harga sahamnya atau harga komoditasnya ya, tergantung opsinya. Karena ketika harga saham itu turun, maka call option itu oleh si pembelinya itu tidak dieksekusi, maka dia, si sellernya akan mendapatkan profit sebesar premi. Break even-nya sama, exercise price plus premium. Nah, kalau di put option ketika kita membeli hak untuk menjual, maka maksimum profit kita adalah sebesar exercise price dikurangi premium. Jadi kalau put option itu kan hak kita untuk menjual di harga berapa? Sebesar exercise price. Tapi untuk mendapatkan hak untuk menjual tadi, kita akan membayar premi. Jadi maksimal profit kita itu ya sebesar exercise price yang kita pegang, yang kita beli haknya, dikurangi dengan premi yang kita bayarkan untuk mendapatkan put option tadi ya. Jadi exercise price dikurangi premium. Maksimum loss-nya adalah sebesar premium, yaitu terjadi ketika kita tidak menggunakan hak opsi put option kita, ketika situasinya adalah harga sahamnya naik tinggi gitu ya. Maka memang kemudian harapan kita membeli put option itu adalah pasarnya bearish gitu. Jadi mitigasi ketika di masa depan itu harga saham turun, maka kita beli put option, karena ketika beneran turun maka kita tetap bisa menjual dengan harga yang specified price yang sudah ditentukan sebesar exercise price. Break even point-nya sebesar exercise price kurangi dengan premium.
premium. Sebaliknya, lawannya yang menjual put option, yang writing put option, dia mempunyai maksimum profit sebesar premium ketika put option itu tidak dieksekusi oleh buyernya. Maksimum lossnya ya sebesar exercise price kurangi premium. Jadi ketika put option itu dieksekusi di $20 kalau di contoh kita sebelumnya itu ya, dikurangi dengan premi karena dia kan mendapatkan premi dengan menjual put option tadi. Nah, itulah maksimum loss bagi si penjual put option. Nah, tentu dia berharap ke depan itu pasar itu bullish ya, pasar itu naik. Kalau pasar itu harga sahamnya itu naik, maka kan si pembeli put option dia alih-alih menggunakan put optionnya, dia akan memilih untuk menjual langsung ke pasar karena lebih mahal. Dari situasi itu dia akan mendapatkan si seller put option maksudnya ya akan mendapatkan premi. Jadi ya sudah, tinggal tadi ongkang-ongkang tadi mendapatkan premi, tidak perlu melakukan apapun. Break even point-nya adalah sebesar exercise price kurangi premium. Nah, itu pembahasan untuk option. Ada dua, sekali lagi ada call option, ada put option, dan masing-masing option baik call maupun put ini bisa dilihat dari dua sisi, apakah sebagai buyer atau sebagai seller gitu. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih.